Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Tri Astuti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis latar belakang masalah skripsi, kualitatif, kuantitatif, dan kepustakaan. Yang pertama, untuk latar belakang skripsi kualitatif dengan judul Penerapan Metode Al-Hiwar dalam Pembelajaran Bahasa Arab pada peserta didik kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Ma'had di Pangkajene, yang ditulis oleh Siti Hafizah S, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Analisis yang pertama yaitu di paragraf pertama berisi pengertian bahasa Arab dan peran bahasa Arab dalam perkembangan sains dan teknologi. Paragraf kedua terdapat tujuan dari mempelajari bahasa Arab. Paragraf ketiga masih sama seperti paragraf sebelumnya, yaitu membahas tujuan mempelajari bahasa Arab. Dan paragraf keempat membahas tentang proses pembelajaran bahasa Arab serta masalah yang terjadi dalam pembelajaran. Paragraf kelima masih membahas tentang masalah yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Arab. Paragraf keenam berisikan pernyataan yang menemukan penyebab terjadinya masalah dalam pembelajaran bahasa Arab. Paragraf ketujuh membahas tentang solusi yang tepat dalam menangani pembelajaran bahasa Arab. Paragraf ke-8 yaitu mengungkapkan bahwa metode yang tepat merupakan salah satu solusi yang tepat. Paragraf ke-9 yaitu menyatakan bahwa metode hiwar merupakan salah satu metode yang tepat dalam pembelajaran bahasa Arab. Paragraf ke-10 berisi tentang kesimpulan dan pemaparan judul dari peneliti. Analisis yang kedua yaitu analisis latar belakang skripsi kuantitatif dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Audiovisual dalam Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Arab Peserta Didik kelas 11 MIPA Madrasah Aliyah di Kanang, Kabupaten Poliman oleh Jadil Haq, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Paragraf pertama berisikan pengertian bahasa Arab menurut para ahli. Paragraf kedua menjelaskan masuk dan berkembangnya bahasa Arab di Indonesia. Paragraf ketiga berisikan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dalam mengajarkan bahasa Arab. Paragraf kelima menjelaskan tentang pentingnya media dalam pembelajaran bahasa Arab. Paragraf 6 berisikan penggunaan media audiovisual sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Paragraf ke-7 menjelaskan tentang sarana prasarana yang terdapat di sekolah yang dapat mendukung penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Arab. Paragraf 8 menjelaskan tentang keadaan sekolah. Paragraf ke-9 menjelaskan tentang faktor-faktor keberhasilan pembelajaran bahasa Arab. Paragraf ke-10 menjelaskan tentang kurang maksimalnya pemanfaatan sarana prasarana di sekolah dalam menunjang kegiatan pembelajaran bahasa Arab. Paragraf ke-11 yaitu berisi kesimpulan dan pemaparan judul oleh peneliti. Analisis yang ketiga yaitu analisis latar belakang skripsi kepustakaan dengan judul Analisis Buku Bahan Ajar Bahasa Arab Durusul Lughah Al-Arabiyah Lil Atfal di SD Plus Masyutoh, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap oleh Bismiyati, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Pada paragraf 1 sampai dengan paragraf 4 berisikan tentang pengertian pendidikan menurut para ahli. Paragraf kelima berisi kesimpulan dari pengertian pendidikan. Paragraf ke-6 berisikan komponen pendidikan menurut Slameto.
Paragraf ke-7 dan paragraf ke-8 berisikan keterkaitan antar komponen mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Paragraf ke-9 menjelaskan bahwa buku ajar merupakan bahan ajar yang membantu guru dalam pembelajaran. Paragraf ke-10 menjelaskan faktor penyusunan buku ajar yang baik. Paragraf ke-11 menjelaskan buku ajar yang biasa digunakan berasal dari Arab. Paragraf 12 berisikan buku bahasa Arab yang digunakan belumlah sesuai dengan pembelajaran bahasa Arab di sekolah dasar yang hakikatnya tingkat pemula. Paragraf ke-13 berisikan hasil observasi dan wawancara buku tersebut dapat diterima oleh siswa sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Paragraf ke-14 menyatakan kriteria buku berkualitas menurut Mansur Mukhlis. Paragraf ke-15 yaitu berisikan kesimpulan dan pemaparan judul. Demikian analisis latar belakang masalah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.